Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala din kulli arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, baiklah pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan khutbah dengan tema menghindari stres dengan konsep Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, itu surat Al-Mu'min ayat 28 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka jadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati akan menjadi tenteram. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hidup yang tenteram, damai dan sejahtera serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dambaan bagi setiap muslim. Hanya saja untuk meraih hidup yang tenang dan penuh dengan keberkahan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Beragam problema hidup membuat orang jadi resah dan gelisah. Resah dan gelisah itu menjadikan hati seseorang menjadi tidak tenang dan kadang-kadang menjelma menjadi putus asa dan stres, depresi atau mengalami gangguan jiwa. Kenapa orang jadi resah, gelisah, stres dan depresi? Jawabannya juga beragam. Menurut ajaran Islam, guna mewujudkan ketenangan dan ketenteraman jiwa atau sakinah adalah ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu mulailah keseharian kita itu dengan mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bangun di sana, kita mengucapkan alhamdulillah berkat nikmat dan rahmatnya kita dibangunkan oleh Allah dari tidur. Kemudian bagi yang sempat sholat tahajud, laksanakanlah sholat tahajudnya, lalu sholat subuh tepat pada waktunya. Berangkat kerja niatkanlah karena Allah SWT, sehingga apapun tugas kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kapanpun dan dimanapun kita bertugas, selalu ingat dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat 5 waktu. Tidak ada alasan apapun bagi seorang muslim untuk tidak menunaikan sholat 5 waktu. Karena sholat adalah merupakan tiang agama. Tidak bisa berdiri boleh sholat dengan duduk, tidak mampu duduk boleh dengan berbaring. Jika tidak kuasa lagi menggerakkan tubuh kita, maka boleh sholat dengan isyarat. Begitu pentingnya kita mendirikan sholat, karena sholat adalah merupakan tiang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatu imaduddin
Barang siapa yang merendahkannya sama halnya orang tersebut telah menegakkan agama. Wa man taraka faqad adamatin, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti sama halnya orang tersebut telah merobohkan agama. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga yaitu ingatlah selalu dengan Allah SWT atau zikrullah dimanapun kita berada. Ingatlah bahwa yang menentukan hidup matinya kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita gagal mencapai cita-cita misalnya seperti menjadi legislator atau lainnya, ingatlah semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu selalu bersikap optimis dan tidak mudah putus asa, karena Islam melarang umatnya untuk berputus asa. Setiap muslim harus meyakini bahwa setiap makhluk yang ada di muka bumi ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Apabila keempat hal tersebut di atas ini mampu kita aplikasikan dalam keseharian kita, maka insya Allah hidup kita akan tenang dan terhindar dari depresi atau stres serta gangguan jiwa. Agar bisa melaksanakan konsep-konsep Islam tersebut di atas, maka kita harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani. Dalam memenuhi kebutuhan jasmani, Allah SWT telah mengingatkan kita, jangan melupakan kebahagiaan di dunia. Maka kita boleh bekerja keras agar mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita. Bahkan kalau bisa ada kelebihan, sehingga kita mampu pula untuk berzakat atau bersedekah kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Namun kita jangan pula melupakan akhirat. Kebutuhan rohani harus pula dicukupi dengan selalu taat untuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Orang-orang yang menjalani goncangan jiwa, depresi atau stres karena rohaninya kosong. Rohaninya tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa mental spiritual. Mengisi rohani dengan kegiatan-kegiatan spiritual tidak hanya dengan beribadah kepada Allah SWT semata, akan tetapi juga lewat kegiatan amal soleh lainnya. Jika kita diberi Allah SWT kelebihan rezeki misalnya, maka kita sisihkan sebagian untuk berinfak fi sabilillah, seperti membantu fakir miskin, membantu pembangunan rumah ibadah, madrasah, dan lain-lain sebagainya. Dengan menerapkan pola hidup seimbang itu, maka insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah SWT, yang hidup tenang, sakinah, hati yang tenang dan penuh optimis serta terhindar dari stres, depresi, dan keputusasaan. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang kami sampaikan ini kiranya ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
bin Aziz